Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Yang terhormat kepada Bapak Chandra Permana MPD selaku dosen mata kuliah Cirbonologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Adapun topik yang akan kita bahas adalah kesenian di Cirebon. Perkenalkan, nama saya Richard Firmansyah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Gita Andriani dan Santi Rahmawati. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk pemateri yang pertama membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan kesenian Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada seni arsitektural, yaitu meliputi kesepuhan. Keraton Kacirebonan dibangun pada tahun 1808 Masehi oleh Pangeran Anom di tanah seluas 45.500 meter kubik. Bangunan Keraton Kacirebonan mempunyai ukuran relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman. Luas keseluruhan bangunan keraton termuda di Cirebon 38.787 meter persegi, yang terdiri dari pertama, bangunan induk yaitu bangunan inti dan sebagai tempat tinggal sehari-hari Sultan beserta keluarganya. Yang kedua, paseban. Bangunan ada dua, yakni di barat dan di timur, berdenah persegi panjang. Yang ketiga, langgar-langgar. Ini terletak di sebelah barat bangunan induk. Yang keempat, gedong ijo, menghadap ke timur dan berdenah persegi panjang. Yang kelima, Pringgowati sebagai tempat istirahat Sultan. Yang keenam, Kaputran dan Kaputren, tempat peristirahatan putra dan putri Sultan. Yang kedua, ada seni tari, meliputi topeng Panji, digambarkan sebagai sosok manusia yang baru lahir, penuh dengan kesucian. Gerakannya halus dan lembut. Topeng Panji merupakan akronim dari kata mapan ningkang siji, yang artinya tetap kepada satu yang Maha Esa. Yang kedua ada topeng Samba, menggambarkan fase ketika manusia mulai memasuki dunia kanak-kanak, digambarkan dengan gerakan yang luas, lincah, dan lucu. Topeng Samba berasal dari samban atau saban, yang artinya setiap, yang bermakna bahwa setiap waktu kita diwajibkan mengerjakan segala perintahnya. Yang ketiga ada topeng Rumyang, merupakan gambaran dari fase kehidupan remaja pada masa akhir baligh. Topeng Rumyang berasal dari kata arum dan yang bermakna bahwa kita senantiasa mengharumkan nama Tuhan. Yang keempat ada topeng Tumenggung, gambaran diri kedewasaan seseorang manusia, penuh dengan kebijaksanaan, layaknya sosok prajurit yang tegas, penuh dedikasi dan loyalitas sebagai pahlawan. Topeng Tumenggung bermakna memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Yang terakhir, topeng Kelana atau Rahwana merupakan visualisasi dari watak manusia yang serakah, penuh amarah dan ambisi. Kelana artinya kembaran atau mencari, bahwa dalam hidup ini kita harus berikhtiar. Yang ketiga, seni rupa. Ragam hias zaman Madya terdiri atas pola daun-daun, bunga, terutama teratai, dan geometris, bahkan kadang dijumpai pula pora kalamakara. Pada seni hias kaligrafi di Cirebon terdapat kesenian hias pola macan ali.
Kaligrafi pada zaman Madyak kita temui pada beberapa nisan dan ukiran-ukiran kayu di beberapa keraton kesepuhan dan Kanoman di Cirebon. Kemungkinan kaligrafi zaman Madya juga bertujuan untuk menyamarkan bentuk orang atau binatang. 4. Seni sastra. Peradaban Jawa sudah lama tertanam di Jawa Barat. Lama pula bahasa tulis Sunda terdesak oleh bahasa Jawa. Piga Aut memasukkan daerah Indramayu dan Cirebon sebagai bagian dari daerah kebudayaan Jawa. Perkembangan sastra masyarakat Cirebon dapat dilihat melalui syair-syair keagamaan yang bercorak dan berisi ajaran-ajaran mistik Islam atau biasa disebut tasawuf. Banyak ditulis, syair-syair tersebut bernama suluk, mulai berkembang dari abad ke-16 hingga 17 Masehi. Naskah-naskah tradisi Cirebon berdasarkan jenis sastranya, antara lain A. Berbentuk prosa. Bentuk naskah prosa adalah bentuk naskah sumber sejarah yang pola penulisannya menggunakan bahasa deskriptif atau menggambarkan dan menceritakan kejadian secara langsung. Naskah-naskah Cirebon dengan aliran prosa yang telah ditemukan antara lain Carita Purwaka Caruba Nagari, autornya Atja. Babat Tanah Sunda, autornya Sulaiman Sulendraningrat. Sajarah Cirebon, autornya Haji Mahmud Rais. B. Bentuk tembang. Bentuk naskah tembang adalah bentuk naskah sumber sejarah yang pola penulisannya menggunakan syair-syair dan bahasa-bahasa konotatif dan puitis. Naskah-naskah Cirebon dengan aliran tembang yaitu 1. Caruban Kanda. Salana terdiri atas 49 pupuh atau 969 bait dengan menggunakan 10 macam pupuh. Dandanggula Kinanti Kasmaran atau Asmaran Dana. Megatruh atau Magatruh Balakbak, Menggalang, Sinom, Pangkur, Durma, dan Madengda. 2. Babat Cirebon, terbitan Brandes, terdiri atas 559 bait dan 2 bait tambahan, dan 10 jenis pupuh yang digunakan. Dandanggula, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Pangkur, Mijil, Durma, Pucung, Megatruh, dan Ladrang. Ke-10 pupuh tersusun secara berurutan, seperti yang telah disebutkan dan berputar hingga 3 kali. Namun, pada putaran keempat, pupuhnya hanya sampai pada nomor urut 6 atau mijil, karena ceritanya tamat, dan 2 bait bagian tambahan menggunakan pupuh Asmarandana. 3. Babat Cirebon, naskah Kelayan terbitan S.J. Hadi Sujipto, terdiri atas 860 bait dan terbagi dalam 43 pupuh. Khasnya pemaparan tentang Sunan Kalijaga yang diceritakan sebanyak sepertiga bagian dari isi naskah, yakni pada pupuh 19 hingga pupuh 31 yang memuat 13 pupuh atau 258 bait. 4. Wawacan Sunan Gunung Jati, Emon Surya Atmana dan T.D. Sujana, terdiri atas 3 bagian, yakni pertama dan kedua fokus bercerita pada tokoh sentral Sunan Gunung Jati. Ketiga menceritakan tentang hal-hal yang lepas dari tokoh sentral, terdiri atas 157 bait dan 10 pupuh pada bagian awal, dan 32 pupuh dan 663 bait pada bagian kedua. Terdiri atas 147 bait dengan 7 pupuh. Di antara naskah-naskah lainnya yang berbahasa Cirebon adalah Babat Cirebon, Carub Kanda, Catur Kanda, Carang Satus, dan Carang Sewu. Naskah-naskah yang berisi tentang sejarah Cirebon antara lain adalah Babat Cirebon, Carita Purwaka, Caruba Nagari, dan naskah Wangsakerta. Karya sastra sejarah yang menceritakan tokoh Sunan Gunung Jati ditemukan di Cirebon, dan periangan antara lain berjudul Carita Purwaka, Caruba Nagari, Babat Cirebon, Sajarah Cirebon,
Sajarah Babat Nagari Cirebon, Babat Sunan Gunung Jati, Wawacan Sunan Gunung Jati, Babat Walang Sungsang, Wawacan Walang Sungsang, dan Sajarah Lampahing para wali kabeh. Babat berarti juga hikayat, riwayat, atau sejarah yang merupakan salah satu jenis karya sastra Jawa yang memberikan makna sebagai cerita tentang peristiwa yang dipandang telah terjadi. Dalam dunia sastra, Sunda disebut sajarah, carita, wawacan. Di Melayu disebut hikayat, sejarah, tutur, dan sasilah. Di Jawa disebut babat, di Bugis disebut dontarak, sedangkan di Bali disebut babat dan kidung. 5. Seni ukir. Nisan-nisan kubur menunjukkan unsur-unsur seni ukir dan perlambangan pra-Islam. Ukiran kayu di Keraton Kasepuhan Cirebon menggambarkan Dewa Ganesha yang diidentikan dengan metafora binatang gajah. Di atas kepalanya terdapat motif megamendung yang merupakan ciri khas Keraton Kasepuhan Cirebon. Ukiran tersebut dibuat oleh Panembahan Girilaya pada tahun 1582. 6. Seni musik. Aliran seni musik di Cirebon mendapatkan pengaruh dari aliran musik Jawa. Dapat dilihat dari alunan gamelan tradisional yang dibunyikan pada saat acara Grebek Maulud atau Pajang Jimat. Penggunaan gamelan yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat Jawa pada masyarakat Cirebon mengindikasikan adanya transfer budaya. Lokasi Cirebon yang berada di pantai utara di perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat atau antara Jawa dan Sunda, membuatnya berperan sebagai pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, hingga tak menutup kemungkinan jika budaya di Cirebon masih mempunyai kemiripan dengan budaya Jawa. Jadi kesimpulannya, beberapa budaya yang terkulturasi dengan budaya Islam dapat dilihat melalui peninggalan budayanya yang berupa seni arsitektur, seni ukir, seni sastra, seni musik, seni tari, dan seni rupa. Beberapa di antara budaya tersebut memiliki kontinuitas dengan budaya Hindu, Buddha, dan juga memiliki beberapa kesamaan dengan budaya Jawa. Sekian dari saya, dan saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan.